Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mencoba mempraktekkan dekomposisi kain tenun ya. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ahli tekstil yaitu mengurai ya. Dekomposisi itu kan artinya mengurai. Mengurai atau kita akan memperlihatkan atau kita akan mencari tahu nih ya, kain tenun ini tuh sebenarnya dia terbuat dari apa? Dia terbuat dari benang dengan nomor berapa, konstruksinya apa, anyamannya apa, sehingga ketika kita akan membuat ulang kain ini, kita akan tahu nih apa resepnya. Oke. Baik, saya akan memperkenalkan dulu alat-alat apa saja yang akan digunakan dalam melaksanakan atau melakukan praktik dekomposisi kain ini. Yang pertama tentunya kita akan menggunakan alat ukur ya. Alat ukur yang pertama adalah neraca analitik. Ya, neraca analitik ini untuk mengukur berat ya nanti dari kain yang akan kita dekomposisi. Dengan ketelitian yang digunakan 0,0000 gram atau 10 pangkat min 4 gram. Oke, kemudian yang kedua, alat ukur yang kedua adalah mistar ya. Yang ketiga, ya, ini namanya loop ya. Loop. Nah, loop ini terdiri ada dua bagian ya. Bagian yang pertama ini adalah loopnya, lensanya. Nah, nanti ini fungsinya sebagai pembesar ya, pembesar gambar atau pembesar anyaman pada kain ya. Alat bantu yang lain di sini ada jarum ya. Ya, jangan sampai lupa alat potong. Kemudian tidak lupa alat tulis dan kertas. Oke, langkah-langkah dekomposisi kain tenun yang pertama adalah kita menentukan dulu arah lusi atau arah pakan. Kalau teman-teman mendapatkan kain potongan seperti ini, maka harus ditentukan dulu nih mana lusi mana pakan, karena kita tidak tahu mana lebar kainnya atau panjang kain. Kalau sudah ada pinggirannya, misalkan di sini ada pinggiran, ya sudah pasti pinggiran itu adalah arah lusi. Nah, kalau tidak ada, bagaimana caranya? Cara yang paling mudah adalah dengan menerawang kain ini. Ya, kita terawang coba. Nah, di sini. Oke. Nah, ketika diterawang, ini ada terlihat garis-garis ya hujan ya, kayak garis-garis hujan ya. Kalau saya pegangnya seperti ini, garis-garis hujannya akan menjadi horizontal ya. Kalau seperti ini vertikal. Nah, garis-garis hujan ini adalah garis-garis yang terbentuk dari sisir tenun ketika proses pertenunan, ketika proses pengetekan. Nah, ini menghasilkan garis-garis ini. Nah, garis ini menunjukkan arah lusinya, sehingga arah lusi yaitu ke atas ke sini ya. Kalau saya simpannya begini, arah lusinya vertikal horizontal ya, gini. Itu tips yang pertama. Nah, sekarang kita sudah tahu arah lusinya ke arah atas, kita kasih tanda, oke? Nah, tadi kita sudah mengetahui arah lusinya. Nah, jangan lupa dikasih tanda seperti ini ya. Ini menandakan arah lusi. Oke, setelah arah lusinya kita sudah tahu, langkah yang kedua adalah kita menimbang ya. Kita menimbang kain ini, menimbang dalam ukuran 10 x 10 cm. Hal yang pertama ketika kita akan membuat pola pada kain atau memotong, maka kita tiras dulu. Kita tiras dulu ya. Ya, bisa dilihat. Ya. Ternyata potongan gunting tadi miring ya. Ini yang lurusnya ini. Nah, ini menjadi sebagai patokan. Kemudian kita buat ukuran 10 x 10. Nah, setelah seperti ini kita potong ya gunting. Tapi guntingnya jangan pas garisnya, kita lebihin karena nanti kita akan tiras juga ya. Kita tiras sampai pada
tanda garis tadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, hasil sisa-sisa potongannya ini kita gunting ya. Nah, kita gunting. Nah, ini kalau masih ada sisa-sisa seperti ini gunting lagi ya, sampai benar-benar rata. Oke, kita timbang sekarang. Jangan lupa timbangnya kita lipat-lipat seperti ini. Pastikan dalam kondisi 0, kemudian simpan, kita tutup. Biarkan angkanya sampai berhenti. Oke, kita dapatkan hasilnya 1,3052. Cukup 3 angka di belakang koma saja ya. 1,305 gram. Oke. Nah, kita sudah dapatkan berat 10 kali 10 cm nya. Langkah selanjutnya ya, kita akan menimbang berat benangnya ya. Menimbang berat benang, kita ambil 10 helai lusi dari kanan, kita ambil 10 helai lusi dari kiri, sehingga kita dapatkan 20 helai lusi ya. 10 helai kanan, 10 helai kiri. Kemudian kita juga nanti ambil 10 helai dari atas untuk pakan, 10 helai dari bawah ya untuk pakan. Oke. Nah, di sini kita punya 2 kain ya, 2 benang. Yang satu kita ambil dari atas dan bawah, itu benang pakan. Satunya lagi saya ambil dari kanan dan kiri untuk benang lusi. Kemudian kita timbang. Setelah terkumpul ya, 10 helai dari atas dan bawah ya, saya tulis ini pakan. Kemudian 10 helai dari kanan kiri untuk lusi. Kita timbang sekarang beratnya. Berat 20 helai ya, kanan kiri tadi 10 helai 10 helai, ini berapa? Oke. Nah, kita sudah menimbang 20 helai pakan, 20 helai lusi. Nah, setelah itu kita akan ukur panjang masing-masing helainya ya, sehingga kita nanti dapatkan data panjang dan data berat. Kenapa kita mencari data panjang dan berat benang? Karena kita akan mencari nomor benangnya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari yang pakan dulu. Kita akan cari panjang helai per helainya. Cari yang pakan dulu. Kita gunakan mistar. Kasih sedikit tarikan ya, tapi tidak boleh terlalu tegang. Nah, 0,10,5. Oke, kita tuliskan datanya di sini. 10,5. Oke. Kita sudah selesai mengukur panjang masing-masing helai, yang 20 helai lusi dan 20 helai pakan. Kita sudah dapat datanya. Kita akan lanjutkan mencari data teta lusi dan teta pakan menggunakan ini. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman, untuk mencari teta lusi dan teta pakan, nanti kita tempelkan seperti ini, kemudian kita lihat ya. Nah, kalau kita menghitung helai benangnya dari ini, kan arah lusinya ke sini ya, ke atas ya. Berarti kita hitung lusinya dari kanan ke kiri ya. Benang yang vertikal ke atas kita hitung. Itu helai lusinya.
Kemudian kalau pakan yang horizontalnya. Nah, untuk membuat data ini menjadi lebih akurat, maka kita mencarinya tidak hanya 1 kali, tapi kalau bisa 5 kali atau minimum 3 kali boleh deh ya untuk latihan. Cara mencarinya tidak boleh seperti ini. Kalau kita sudah mencari di daerah ini, kita tidak boleh mencari di sampingnya atau di bawahnya. Contoh misalkan ini ya, kayak ini. Ketika kita sudah melihat di sini, kita tidak boleh mencari di bawahnya karena asumsinya ini kan benang lusinya masih benang lusi yang sama. Ya, kalau ke bawah ya, masih benang lusi yang sama. Kalau ke samping, benang pakannya yang masih sama. Maka yang kita lakukan adalah diagonal, sini, ke sini, ke sini. Oke? Ini tampak dari dekat ya kalau kita lihat. Nah, ini ada benang yang horizontal vertikal seperti ini. Nah, ini yang kita hitung sebagai benang lusi. Kalau yang horizontal kita hitung sebagai benang pakan. Sekarang kita hitung benang lusinya dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya sampai ujung sana. Ya, nanti dapat datanya berapa. Kemudian kalau pakan kita hitung dari atas sini ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai ke bawah. Sehingga kita dapatkan dalam satu kotak ini jumlah lusi dan jumlah pakan. Oke. Tadi kita sudah mencoba mencari total lusi dan total pakan menggunakan loop ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada loop, kita bisa gunakan, nah ini pasti teman-teman punya ya, handphone ya. Oke, caranya seperti ini ya. Kita simpan, ini kan tadi ya arah lusinya ke sini, berarti kalau saya simpan penggarisnya seperti ini ya. Oke, kita akan lihat benang yang ke arah vertikal seperti ini nanti benang lusi. Nah, kemudian bagaimana kalau pakan kita simpan posisi penggarisnya seperti ini. Oke. Nah, caranya kita cari yang lusi dulu. Kita simpan seperti ini. Ya, kalian fokus ke skala 1 inch ini ya, dari 1 sampai 2 ini kan 1 inch. Kemudian kita gunakan kamera handphone. Kita bikin fokus dulu kamera handphonenya. Boleh agak di zoom juga boleh. Kemudian kita fokuskan. Ya, kalau sudah benar-benar fokus kita capture ya. Nah, sekarang kita lihat di galeri. Nah, ini terlihat garis-garis benangnya ya. Kita bisa ukur. Nah, ini kan mulainya dari sini ya, dari 1 inci. Kita bisa ukur 1 2 hitung ya. 1 menggunakan jarum tapi jangan ditempelkan. Kita bisa hitung di sini 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Oke, menggunakan handphone bisa ya. Dan kita tuliskan datanya. Oke, tadi kita sudah mencari total lusi dan total pakan menggunakan handphone. Tidak perlu kamera yang bagus-bagus, yang cukup kalian ketika mengcapture-nya fokus ya. Kemudian kita sudah dapatkan data ada berat kain 10 kali 10 ya. Kemudian kita juga sudah dapatkan data total, kemudian data panjang 10-20 helai benangnya, kemudian beratnya. Nah, sekarang kita satu lagi data yang harus kita cari, yaitu gambar strukturnya, anyamannya. Oke, kita akan cari anyamannya. Yang diperlukan adalah kertas desain seperti ini. Coba mendekat. Ya, yang perlukan pertama kertas desain seperti ini. Kalau tidak ada kertas kotak-kotaknya ya, kita bisa gunakan, kita bisa buat seperti ini. Kemudian untuk notasinya EL atau efek lusi itu kalian bisa membuat dengan notasi diarsir, silang atau dengan gambar yang lainnya, yang penting penuh. EP itu efek pakan, kalian gunakan notasi polos seperti ini saja. Efek lusi itu nanti digambar ketika kalian melihat lusinya berada di atas pakan, ya, itu disebut efek lusi. Kalau efek pakan, lusinya berada di bawah pakan. Sekarang kita akan pindahkan gambar, ya. Kita nanti akan lihat di kain ini menggunakan loop, anyamannya anyaman apa, kemudian kita pindahkan ke sini.
syarat membuat gambar anyaman itu kita pilih dulu mau mulai dari kanan apa kiri. Kalau mulai dari kanan, maka cara menggambar anyaman yang benar adalah membuat efek lusi terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lihat di loop. Nah, seperti ini ya. Kita lihat, kemudian kita tarik satu helai dulu, seperti ini cukup ya. Nah, kita pisahkan. Kemudian kita lihat di sini gambarnya. Nah, kita kasih patokan ya. Patokannya adalah di daerah sini. Ini ya. Lusinya ini ada di atas, kemudian di bawah pakan ya. Di atas pakan, di bawah pakan, di atas pakan, di bawah pakan. Kalau kita lihat nih ya, ini ya gambar seperti ini kan lusinya berada di atas pakan. Ini, yang ini lusinya berada di bawah pakan. Ini efek lusi, ini efek pakan. Sehingga kita lihat atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Kita pindahkan ke kertas desain. Ya, tadi setelah kita lihat ya di loop, lusinya tadi atas, kemudian bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, dan seterusnya. Ternyata berulang seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat benang yang selanjutnya. Ya, kita lepas dulu tadi yang pertama. Oke, kita pisahkan, terus kita ambil lagi benang yang kedua. Ya, tadi patokannya di sini kita lihat sekarang. Lusinya di bawah pakan, lusinya di atas pakan, di bawah pakan, atas pakan, bawah pakan, atas pakan. Berarti efek pakan, efek lusi, efek pakan, efek lusi, efek pakan. Kita gambarkan ke desain anyaman. Nah, tadi pakan dulu ya, lusinya di bawah pakan, kemudian lusinya di atas pakan, di bawah pakan, di atas pakan, di bawah pakan, dan seterusnya. Ya, kemudian kita cari terus sampai pengulangan ini ya, pengulang ini corak seperti ini terulang kembali. Ya. Lakukan sampai selesai. Oke, baik, kita tadi sudah mencari data dekomposisi ya, dari mulai berat kain 10x10 ya, yang nantinya berat ini sebagai patokan gramasi kain pada perhitungan selanjutnya. Kemudian kita juga menghitung teta lusi teta pakan ya. Teta lusi teta pakan ini data yang dibutuhkan untuk kita membuat konstruksi kainnya. Kemudian untuk mengetahui konstruksi kain ya. Kemudian panjang lusi 20 helai ya. 20 helai, panjangnya tadi per helainya berapa, nanti kita akan totalkan ini, kita mendapatkan data panjang benang. Kemudian berat 20 helai, kita dapatkan beratnya, sehingga kita bisa membandingkan berat dan panjang ini untuk mendapatkan nomor benangnya sebagai syarat ya, dari konstruksi itu ada nomor benangnya, sehingga kita dapatkan teta dan nomor benang. Kemudian satu lagi ya, kita juga sudah dapatkan ya desain struktur anyamannya. Oke, untuk dekomposisi ya yang saya praktekkan sampai di sini saja. Jadi kita sudah dapatkan datanya. Data ini nanti tinggal kita olah ya. Kita olah menggunakan job sheet yang sudah ada untuk mendapatkan analisa-analisa kain yang kita inginkan. Ya, sekian video dekomposisi kain yang dibuat pada video ini. Untuk bagaimana cara menghitungnya atau menganalisa kainnya, ya nanti kita saksikan di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.